Ketika Rasulullah SAW terlelap dalam tidurnya, maka tidak terasa hadirin yang mulia, air mata Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha telah menetes hadirin yang mulia ke pipinya baginda Rasulullah SAW. Sehingga dengan tetesan air mata ini hadirin yang mulia, baginda Rasulullah SAW telah terbangun dari tidur. Maka Rasulullah SAW melihat keadaan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan menangis. Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal aku menjadi suamimu? Ataukah engkau menyesal karena seluruh harta telah engkau korbankan untuk agama?" Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasy-syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasu niyamun fa idza matu intabah. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya manusia ini dalam keadaan mimpi. Fa idza matu intabahu, ketika dia sudah mati maka dia baru bangun dari mimpi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengekang hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allah, dan orang yang bodoh kata Nabi adalah orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya dan dia hanya berharap-harap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Bapak, masyarakat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna, Zat yang telah menciptakan 7 putera langit, Zat yang telah menciptakan 7 putera bumi, dan Zat yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Dialah Zat yang maha sempurna, yang saat ini telah menjadikan kita lagi dan lagi menjadi orang-orang yang senantiasa duduk di dalam majelis yang di dalamnya dibicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Baginda Rasulullah SAW bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di dalam satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasuna, dan mereka saling mengajarkan di antara mereka, saling bermuzakarah di antara mereka, illa, kecuali nazalat alaihi sakinah, kecuali Allah akan turunkan sakinah, Allah akan turunkan ketenangan jiwa, wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikerumuni oleh para malaikat. Kemudian mereka ini akan dicucuri oleh rahmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membangga-banggakan nama mereka. Allah akan membangga-banggakan nama kedua orang tua mereka. Di mana hadirin yang mulia?
majelis yang mulia, yakni majelisnya para malaikat yang tanpa dosa. La ilaha illallah. Maka wajib syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mana hari ini kita berniat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini bukanlah tempat tinggal, tapi dunia ini adalah tempat untuk meninggal. Dunia ini bukanlah tempat untuk hidup, hadirin yang mulia, akan tetapi dunia ini adalah tempat untuk mati. Begitu banyak orang pernah hidup di atas dunia ini, dari orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pernah hidup di atas dunia ini. Akan tetapi pada akhirnya mereka pun meninggalkan dunia. La ilaha illallah. Karena pada hakikatnya hadirin yang mulia, kehidupan kita di atas dunia ini adalah kehidupan yang singkat, kehidupan yang sementara, sehingga bagaimanapun keadaan kita hari ini hadirin yang mulia, semuanya bersifat sementara. Jadi orang kaya yang sementara, miskin sementara, menjadi pejabat sementara, menjadi rakyat sementara, orang kota sementara, jadi orang desa itu juga menjadi orang desa yang sementara. Semuanya bersifat sementara hadirin yang mulia. Dan pada akhirnya hadirin yang mulia, kita semua akan tinggalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun kenyataan yang hari ini kita rasakan, yang hari ini kita lihat, yang hari ini kita dengar, hadirin yang mulia, yang hari ini kita alami, semua kenyataan ini hadirin yang mulia sebentar lagi akan menjadi sebuah cerita. Akan tetapi semua cerita-cerita akhirat yang hari ini kita dengar dari Al-Quran, dari hadis, dari para alim ulama kita, bagaimana tentang kubur, mahsyar, mizan, sirat, surga, neraka, semua cerita-cerita ini hadirin yang mulia sebentar lagi akan menjadi sebuah kenyataan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yang berbicara ini, bapak yang mendengarkan ini, bahkan semua orang yang ada di sini, bahkan semua manusia hadirin yang mulia, sebentar lagi akan kembali kepada Allah Subhanahu. Mau tidak mau, suka tidak suka, berat maupun ringan, pasti kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus melalui sebuah pintu, yang dimana pintu itu adalah pintu kematian. Setiap kita hadirin yang mulia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka hadirin yang mulia, sebelum kita mati kita akan mengalami yang namanya sakaratul maut, namanya nazak, namanya sakaratul maut. Yang dimana sakaratul maut ini, masya Allah, sakitnya luar biasa. Diceritakan apabila kita ini adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat Israel beserta 500.000 malaikat yang berada di belakangnya, masing-masing membawa bunga yang bernama bunga raihan, yang dimana bunga tersebut tidak ada yang sama warnanya, memiliki warna yang berbeda-beda, bau yang berbeda-beda. Kemudian malaikat Israel akan datang dengan wajah yang sangat tampan, dengan wajah yang tidak pernah kita lihat sebelumnya di atas dunia ini. Kemudian dia akan bawa rombongan 500.000 malaikat ini, sama wajahnya dengan wajahnya malaikat Israel alaihissalam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim malaikat pencabut nyawa ini dengan 500.000 malaikat yang lainnya, yang dimana mereka masing-masing membawa tembaga dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah mati hadirin yang mulia,
maka tempat pertama yang akan kita datangi untuk menuju di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala adalah kubur. Di mana kubur ini hadirin yang mulia adalah sebuah tempat yang menjadi penentu untuk kehidupan kita selanjutnya. Apakah kita akan menjadi orang yang bahagia di surga atau menjadi orang yang hina di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila di kubur kita selamat, maka kita akan selamat di mahsyar. Kita akan selamat di mizan, selamat di sirat, selamat sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila di kubur ini kita tak selamat hadirin yang mulia, maka di mahsyar kita akan sengsara, di mizan kita akan sengsara, di sirat kita akan sengsara, dan kita akan masuk surga dengan penuh kesengsaraan. La ilaha illallah. Maka diceritakan hadirin yang mulia seorang sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Apabila Utsman ini berada di atas kuburan atau dia melewati kuburan, maka dia akan menangis sejadi-jadinya sehingga jenggotnya basah, sorbannya basah. Maka sahabat bertanya, "Wahai Utsman, kenapa engkau menangis sedemikian rupa? Padahal ketika Rasulullah SAW menceritakan engkau tentang surga dan neraka, engkau tidak pernah menangis seperti ini." Maka apa kata Utsman? "Wahai sahabatku, ketahuilah bahwa kubur ini adalah tempat persinggahan pertama bagi manusia untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia selamat di kubur, maka dia akan selamat sampai di surga. Tapi apabila dia celaka di kubur, tidak selamat di kubur, maka dia akan sengsara di nerakanya Allah Subhanahu wa taala." Maka hadirnya dengan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada azab kubur." La ilaha illallah. Semoga kita semua yang hadir di sini, bahkan orang-orang yang ada di kampung ini, nanti Allah selamatkan dari azab kubur. Amin. Bahkan hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah ketika jenazah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha diusung oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang berada di depan sebelah kanan, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah berada di sebelah kiri depan, kemudian Hasan dan Husain radhiyallahu anhum berada di belakang. Maka ketika dia hendak sampai di pemakaman hadirin yang mulia, maka Abu Dzar ini adalah seorang sahabat yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu berbicara dengan kubur. Maka apa kata Abu Dzar, "Wahai kubur, tidakkah engkau tahu siapa yang aku usung ini? Ini adalah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrinya Ali karramallahu wajhah. Dia adalah ibundanya Hasan dan Husain." Maka seketika itu juga berkata, "Wahai Abu Dzar, aku tidak peduli apakah dia anak Nabi, istrinya Ali, atau ibundanya Hasan dan Husain, aku tidak peduli," kata kubur. "Apabila dia datang kepadaku dengan amal yang baik, aku akan perlakukan dia dengan baik. Tapi apabila dia datang kepadaku dengan amal yang buruk, aku akan perlakukan dia dengan buruk." Sehingga kebahagiaan, kesengsaraan kita di dalam tubuh ini hadirin yang mulia tidak tergantung pada banyaknya harta kita, tidak tergantung pada tingginya pangkat dan jabatan kita, tidak tergantung pada cantik atau tampannya kita. Tapi kebahagiaan dan kesengsaraan kita dalam kubur ini tergantung kepada amal ibadah kita ketika kita berada di atas bumi. Maka hadirin yang mulia, begitu pentingnya agama bagi kita sebagai manusia, sehingga dikatakan agama ini lebih penting daripada apapun, lebih penting daripada segala apapun yang dianggap penting oleh manusia. Karena keadaan kita di dalam kubur ini hadirin yang mulia sama seperti keadaan seorang bayi yang baru lahir dari perut ibu. Apabila bayi lahir dengan tubuh yang sempurna, maka dia akan hidup selamanya, akan hidup sampai dia mati dengan tubuh yang sempurna. Tapi apabila dia lahir dengan tubuh yang cacat, maka mustahil dia akan kembali ke perut ibunya untuk menyempurnakan jasad. Begitu juga keadaan kita dalam kubur ini hadirin yang mulia. Apabila kita mati dalam keadaan sholat kita cacat,
puasa kita cacat, zikir kita cacat, bacaan Al-Quran kita cacat, hadirnya mulia dengan amal yang cacat, maka mustahil kita akan kembali ke dunia untuk menyempurnakan amal. La ilaha illallah. Maka di dunia inilah hadirnya mulia tempat kita untuk menyempurnakan amal. Kita telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sisa-sisa kehidupan kita ini, hadirnya mulia, yang entah kita tidak tahu sampai kapan. Apakah sampai besok pagi, atau apakah sampai 1 minggu lagi, sebulan lagi, 1 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita tidak tahu hadirnya. Maka diberilah kesempatan kita untuk memperbaiki amal, hadirnya mulia. Maka baginda Rasulullah SAW telah mengklaim para sahabat, hadirnya mulia, sehingga para sahabat ini, hadirnya mulia, telah sempurna amal agama, telah sempurna amal agama. Maka Rasulullah SAW telah berusaha dengan 3 cara membawa para sahabat sehingga mereka mencapai derajat yang telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadirin yang mulia, Rasulullah SAW telah membuat yang namanya tahabbul syada'id, menanggung beban berat dalam perjuangan agama. Bagaimana beratnya perjuangan agama yang telah dilalui oleh baginda Rasulullah dan para sahabat, hadirin yang mulia, maka Nabi sabdakan, seandainya ditimbang seluruh kesengsaraan nabi-nabi terdahulu, maka lebih berat kesengsaraan baginda Rasulullah SAW dalam memperjuangkan ini agama. Seorang sahabat pernah berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, maka di dalam perjalanan tersebut kami tidak pernah makan, kecuali kami hanya memakan daun-daun kering, sehingga gusi-gusi kami berdarah dan berdarah. Mereka telah melewati perjuangan yang sangat berat, hadirin yang mulia, untuk apa? Untuk menyempurnakan agama dalam kehidupannya. Kemudian baginda Rasulullah SAW telah buat tadhiyah. Tadhiyah ini artinya mengorbankan harta, diri, waktu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum telah korbankan hartanya, habis-habisan korbankan harta. Sehingga diceritakan istri baginda Rasulullah SAW, hadirin yang mulia, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dia ini adalah seorang janda, masya Allah, yang paling kaya, hadirin yang mulia. Tapi ketika dia telah menikah dengan baginda Rasulullah SAW, maka dia telah habiskan hartanya. Dia telah habiskan hartanya untuk apa? Untuk perjuangkan agama, hadirin yang mulia. Sehingga kita mengenal Allah, sehingga kita hari ini dapat beribadah dengan cara Rasulullah SAW. Maka hadirin yang mulia, diceritakan pernah suatu ketika Rasulullah SAW tidur. Hadirin yang mulia, Rasulullah pernah tidur di pangkuan Khadijah radhiyallahu anha. Maka hadirin yang mulia, ketika Rasulullah SAW terlelap dalam tidurnya, maka dia terasa, hadirin yang mulia, air mata Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha telah menetes, hadirin yang mulia, ke pipinya baginda Rasulullah SAW. Sehingga dengan tetesan air mata ini, hadirin yang mulia, baginda Rasulullah SAW telah terbangun dari tidur. Maka Rasulullah SAW melihat keadaan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan menangis. Rasulullah SAW bertanya, wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal aku menjadi suamimu? Ataukah engkau menyesal karena seluruh harta telah engkau korbankan untuk agama? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa jawab Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha? Wahai kekasih Allah, wahai kekasih Allah, kata Khadijah, aku menangis bukan karena harta telah habis untuk perjuangan ini agama. Tapi aku menangis, kata Khadijah, karena sudah tidak ada harta lagi untuk perjuangan ini agama.
Seandainya suatu saat nanti aku mati, kata Khadijah, kemudian kau hendak perjuangan di agama melewati sungai dan kau tidak memiliki jembatan, maka kembalilah, wahai kekasih Allah, gali kubur, kemudian jadikan tulang belakangku ini menjadi jembatan ke perjuangan agama. Begitu hadirnya mulia, kita kenal agama hari ini, hadirnya mulia. Kita bisa amalkan ini agama hadirnya mulia dengan perjuangan Rasulullah SAW, dengan istri-istri beliau, dengan sahabat-sahabat beliau. Mereka telah korbankan hartanya, dirinya, waktunya, semuanya untuk agama, sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah tinggalkan anak istri mereka, tinggalkan pekerjaan mereka, tinggalkan kampung halaman mereka. Hadirin yang mulia, yang kembali bukan kabar tapi kubur, hadirin yang mulia. Sehingga anak-anak mereka menjadi yatim, istri-istri mereka menjadi janda. Begitu perjuangan mereka, hadirin yang mulia, sehingga kita kenal hari ini dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelamatkan kita di dunia yang sementara dan akhirat yang selama-lamanya, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang mulia, hari ini bagaimana kita hendak untuk menyempurnakan agama sebagaimana yang telah dibuat oleh baginda Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, dengan mengorbankan harta kita, waktu kita, diri kita sedikit di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya harta, diri dan waktu kita ini, hadirin yang mulia, bukan milik kita tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama berjuang di jalan Allah untuk memperjuangkan agama, menyempurnakan agama pada diri sendiri, keluarga dan umat seluruh alam. Dan sepertinya perkara ini, insyaallah hadirin yang mulia, besok jamaah ini akan berangkat untuk pindah dari tempat bapak di sini. Maka kami berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bapak yang ada di sini bisa ikut bersama kami selama 3 hari belajar memperjuangkan ini agama. Insyaallah, siapa yang bersedia? Bagaimana Pak Muhyiddin, bersedia? Pak Naswa bagaimana, bersedia? Insyaallah Catat namanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan asbab hidayah. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah datang dari keluarga saya sendiri, semoga kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.